Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama Ibu, Bu Anda dari Putri. Anak-anak bisa panggil Bu Anda. Marilah pembelajaran hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang puisi rakyat. Kompetensi dasar 310 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang dibaca dan didengar. Dan kompetensi dasar 410 mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Sebelum kita menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, kita perlu mengetahui penggunaan bahasa dalam puisi rakyat. Penggunaan bahasa tersebut antara lain penggunaan kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat seru, dan kalimat larangan. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain, ditandai dengan kata sebaiknya dan seyogyanya. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, ditandai dengan kata ayo dan mari. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih, ditandai dengan kata alangkah, betapa, dan bukan main. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan, ditandai dengan kata jangan dan hindari. Selain kalimat-kalimat tersebut, kita juga perlu mengetahui kalimat tunggal dan kalimat majemuk sebagai bekal untuk menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Terdapat berbagai macam kalimat majemuk, antara lain 1. Kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. 2. Kalimat majemuk hubungan syarat, ditandai dengan kata jika, seandainya, asalkan, apabila, dan andaikan. 3. Kalimat majemuk hubungan tujuan, ditandai dengan kata agar, supaya, dan biar. 4. Kalimat majemuk konsensif, ditandai dengan kata walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, dan sungguhpun. 5. Kalimat majemuk hubungan penyebaban, ditandai dengan kata sebab, karena, dan oleh karena. 7. Kalimat majemuk hubungan perbandingan, ditandai dengan kata ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, dan lebih baik. 8. Kalimat majemuk hubungan akibat, ditandai dengan kata sehingga, sampai-sampai, dan maka. 9. Kalimat majemuk hubungan cara. Contoh kalimatnya, dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui kata penghubung yang biasanya digunakan dalam puisi rakyat. Kata penghubung terdapat 4 macam, yaitu kata penghubung tujuan, kata penghubung sebab atau kausal, kata penghubung akibat, dan kata penghubung syarat. Kata penghubung tujuan merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Ditandai dengan kata supaya, untuk, agar, dan guna. Kata penghubung sebab atau kausal menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Ditandai dengan kata sebab, sebab itu, karena,
dan oleh karena itu. Konjungsi selanjutnya, kata penghubung akibat merupakan konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Konjungsi yang dipakai adalah kata sehingga, sampai-sampai, dan akibatnya. Yang terakhir yaitu kata penghubung syarat, adalah konjungsi syarat yang menjelaskan suatu hal biasa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan, ditandai dengan kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Nah, selanjutnya kita akan berlatih menelaah struktur pantun bersama-sama. Ada sebuah pantun, satu bait pantun, Ibu bacakan. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, seperti apa telaah pantun tersebut? Ya, mari kita menelaahnya bersama-sama. Telaah pantun tersebut berbunyi, struktur penyajian pantun 2 larik sampiran dan 2 larik isi. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Makna pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah, yaitu terdapat kata ambillah pada larik 1 dan larik 2. Larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri, sedangkan larik 3 dan larik 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat, yaitu terdapat kata kalau pada larik ketiga. Dan larik 4 merupakan hasil. Larik ketiga dan keempat merupakan satu kalimat majemuk. Nah, selanjutnya kita akan belajar menelaah struktur gurindam. Terdapat satu bait gurindam. Ibu bacakan ya, anak-anak. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah, tak akan merugi. Nah, contoh telaahnya, struktur penyajian gurindam 2 larik merupakan isi yang berhubungan. Jadi larik 1 berhubungan dengan larik 2. Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat, yaitu terdapat kata apabila pada larik pertama. Dan pada larik kedua merupakan kondisi atau keadaan jika syarat dilakukan. Jadi jika kelakuan kita baik, maka hidup kita menjadi indah gitu dan tak akan merugi. Begitu ya anak-anak. Sudah paham ya? Selanjutnya kita akan belajar menelaah struktur syair. Terdapat satu buah syair di sini. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Contoh telaahnya yaitu struktur penyajian syair satu bait terdiri atas 4 larik. Pola rima sama A. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan syair tersebut, larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa, yaitu terdapat kata seru hai. Larik 2 dan 3 merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada larik pertama. Larik keempat pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam.
Nah, sudah paham ya anak-anak cara menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Selanjutnya kita akan membuat pantun. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui langkah-langkah membuat pantun terlebih dahulu. Langkah-langkah membuat pantun. 1. Tentukan ide yang akan disampaikan. 2. Menata ide menjadi 2 larik dengan bunyi akhir yang berbeda. 3. Memilih kosakata yang di akhir dengan bunyi seperti 2 larik. 4. Membuat larik sampiran dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. 5. Menata kembali kalimat atau larik dengan rima dari kosakata yang berima sama. 6. Menata pantun secara logis. Mari kita praktekkan langkah-langkah tersebut. Nah, di sini akan Ibu beri contoh cara membuat pantun. Kita buat terlebih dahulu baris ketiga dan baris keempat atau ide. Jadi ide adalah isi pantun ya anak-anak. Yaitu kalau hidup bekerja keras, kelak hidupnya menjadi sukses. Nah, kita cari bunyi rima yang sama dengan akhir kalimat di baris 3 dan akhir kalimat di baris 4. Di baris ketiga yaitu kata keras. Kita cari yang rimanya sama. Keras, beras, deras, keras, peras, dan teras. Lalu di baris keempat, kata akhirnya yaitu sukses. Kita cari yang berima sama. Sukses, akses, meses, reses, dan abses. Jika sudah mendapatkan kata yang berima sama, kita pilih, kita mau menggunakan kata yang mana, seperti itu. Di sini Ibu memilih kata teras untuk baris pertama dan kata reses untuk baris kedua. Maka didapati hasil pantun seperti berikut. Mengaku sebagai pejabat teras, menolak hadir saat reses. Kalau hidup bekerja keras, kelak hidupnya menjadi sukses. Nah, seperti itu ya anak-anak, sudah paham ya? Kita lanjutkan lagi. Langkah membuat gurindam dan syair hampir sama dengan langkah membuat pantun. Hanya saja perlu disesuaikan dengan syarat gurindam dan syair. Nah, untuk langkah-langkah membuat gurindam dan syair sama dengan langkah-langkah membuat pantun tadi ya anak-anak. Namun kita perlu memperhatikan ciri-ciri gurindam dan syair, penggunaan bahasa, kata penghubung, dan kalimat tunggal, serta kalimat majmuk. Ciri-ciri gurindam dan syair sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi silakan dibaca kembali materi pada pertemuan sebelumnya untuk dapat membuat gurindam dan syair. Ya, begitu anak-anak. Itu tadi penjelasan tentang cara menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, serta cara menyajikan puisi rakyat. Bagaimana anak-anak, sudah paham semua ya? Semoga penjelasan dari Bu Anda mudah untuk dipahami. Demikian penjelasan puisi rakyat pada hari ini, semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.